Satu hadis riwayat di Anas bin Malik. Innal abda la yablughu darajatan fil jannah bi husnil khuluq wa huwa ghairu amin. Ada hamba mendapat level tinggi di dalam syurga karena baik akhlaknya, padahal dia bukan ahli ibadah. Beribadah wadahnya wajib-wajib, tapi akhlaknya itu bagus, dia menjadi penghuni syurga. Dan juga ada hamba jadi penghuni paling bawah di neraka, level asfala darkil jahannam, bisuil akhlak, karena buruk akhlaknya, wahwa abid, padahal dia ahli ibadah. Ini ibadah puasa macam ibadah lah, puasa Senin Kamis itu ibadah, ahli ibadah, tapi akhlak buruk, mendapat di dalam lapisan terbawah dalam neraka. Karena amalan terbaik, terberat, amalan kebaikan dalam timbangan pahala Allah akhirat itu baik akhlak. Maka ulama merumuskanlah ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu sampai kepada ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Itulah namanya tasawuf. Itu ada yang nggak tasawuf sama lagi. Tasawuf yang dari kai, tentang jatuh iya merajah, ya ada yang itu ilmu menyangkut dengan psikis, kejiwaan, hati. Dan jina ilmu pelain munyuhananya dosa. Meneci ilmu yang menyangkut dengan keimanan, pastikan kita sudah beriman dengan namanya ilmu tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah juga dibahas dalam ilmu fikih. Berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, munakahat juga ada di sana. Berkaitan dengan ekonomi dan usaha, ilmu muamalah, tentang ilmu halal haramnya. Semua aspek kehidupan itu ada rumusan ilmu dalam Islam supaya mereka jadi orang baik. Dan konsep halal haram dan sahabatannya. Kehadiran Islam bukan mengajarkan manusia cari makan, tetapi mengajarkan manusia menjadi orang baik di dalam cari makan. Bukan pelaku kezaliman. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Rasul hadir bagaimana urusan duniamu jangan jadi malah petaka bagi akhiratmu dan menjadi modal kebahagiaan bagi akhiratmu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Urusan cari makan, lanjutkan keturunan, jangankan manusia, binatang, biji. Hai punya ini, lu mau je tak main je. Pandai jai pula, jangankan ya bermain pula. Pinoratanya hayu ini, minta rezeki mana ni? Apalagi manusia yang punya akal, pasti lebih cerdas cari rezeki, lebih cerdas untuk melanjutkan keturunan. Tetapi hadir Rasul, bagaimana itu berubah menjadi nilai kebaikan. Maka kemudian rumusan ilmu manusia dalam melanjutkan keturunan mulai dari nikah, oleh ada hak dan kewajiban, etika rumah tangga, jangan ada kezaliman di sana. Bagaimana di situ melakukan keadilan, kebaikan. Ini yang diajarkan supaya dunia menjadi masalah di akhirat.
menantilah usaha buat minta rezeki. Nak urang minta rezeki berupa syurga, nak urang minta rezeki berupa neraka. Bahkan berupa neraka buat minta rezeki. Sehingga habis rezeki buat minta rezeki. Mulai dia pun menghalalkan segala cara buat minta rezeki, nyengkam dengan dosa. Yang kedua, tinggal kewajiban-kewajiban gara-gara minta rezeki. Yang kedua, melakukan bermacam kezaliman di dalam cari rezeki. Ujungnya itu menjadi sumber neraka dan malapetaka di akhirat. Pakai di dalam neraka, nak kumaya. Pakai nak kumaya, sibuk minta rezeki. Gara-gara minta rezeki ini, pakai nak ilmu, sibuk minta rezeki. Pada rezekian, jadi itu yang anak roh kayu dulu juga. Kita pun nak tinggal resiko minta rezeki. Tinggal buah akhirat itulah dosa-dosa. Untuk Nabi di perkadaan, maka Nabi selalu mengingatkan dunia ka la tadurru akhirat. Jangan sampai duniamu menjadi malapetaka bagi akhiratmu. Jaga keseimbangan itu. Bagaimana rumusan keseimbangan itu ada dalam ilmu Islam. Ini yang perlu diajarkan.